Aku tuh selama ini aku melakukan sesuatu, aku tidak pernah merasa humoris atau komedis. Aku tuh cuma bercanda, Mas. Jadi kalau lucu syukur, nggak lucu nggak apa-apa, Mas. Aku dari kecil menggunakan perasaan-perasaanku yang itu untuk bensin, penasaran, minder, itu tuh buat bensinku untuk bergerak gitu. Kalau minder ya jangan drama, udah lu benerin apa lu minder sama badan lu gitu ya, lu lakuin sesuatu ke badan lu. Aku itu ada konflik batin gitu, maksudnya dengan adanya AI dan semakin canggihnya teknologi kan. Iya. Ini kalau menurutku ya belum tentu benar. Jadi ketika muncul sosial media itu kan berarti kita bikin avatar kan. Bener kan? Kita punya simbol diri kita di dalam sosial media itu. Yeah. Jadi orang berpikir bahwa sosial media itu adalah kenyataan diriku atau kenyataan kita yang bermain sosial media. Oke. Tapi terus ketika muncul AI, muncul yang lebih canggih dari sosial media, berarti itu kan avatarnya dari avatar sebenarnya. Ya kan? Masuk akal sih. Jadi malah perjalanan semakin canggih teknologi itu bikin kita semakin jauh dari realitas. Benar. Makanya ada film Her itu kan. Iya sih merasa ditemanin. Tapi ada ironi juga di situ. Ironinya bahwa itu tuh nggak nyata gitu teman kita. Bener nggak sih? Nggak nyata tapi dia ada di situ, Mas. Iya tapi kan nggak nyata. Iya dong. Iya benar. Kan? Iya kan? Nggak nyata, tapi dia ada di situ. Tapi dia ada. Iya kan? Kayak adanya kan nggak presence, maksudnya nggak bisa dipegang. Nggak bisa dipegang emang. Tapi orang itu merasa ditemani. Kan kayak merasa pintar sama pintar kan beda, Mas. Iya. Iya kan. Merasa bisa sama bisa kan beda, Mas. Iya tapi kan yang ini kan di posisi merasa ditemani, belum nggak harus ditemani. Tapi sama di situ ada satu missing puzzle. Nah, oke, merasa ditemani. Iya. Tapi di titik tertentu ada satu hal yang kosong di situ. Tidak adanya relasi secara nyata. Itu yang mungkin ke depan akan menimbulkan masalah-masalah baru. Mungkin ya ini iya, bisa jadi ya. Tapi sebelum lanjut aku perlu ini dulu mengawali mengawalinya gini obrolan sama saya itu biasanya identik dengan konseling. Nah tapi ini bukan konseling ya teman-teman. Ini obrolan antar teman karena biasanya kalau ini ada Haji ini pasti konseling gitu. Seringkali gitu banyak teman yang bilang gitu. Padahal kan ya belum tentu juga gitu. Jadi termasuk sesi obrolan ini atau pulinan selaras ini bukan obrolan konseling, ini obrolan antar teman. Jadi ada kemungkinan juga saya bakal kontra ya. Iya benar. Biar lebih asik aja obrolannya juga kan. Iya benar. Gitu. Nah kembali ke tadi ya. Iya. Tapi kan itu Mas maksudnya. Mas Aji itu berarti melakukan konseling secara profesional kan? Iya. Maksudnya dan nggak terus memunculkan avatarku gitu kan, enggak kan aku beneran ada dan satu hal lagi yang mungkin menarik kita obrolin ya. Itu kalau menurutmu ketika muncul AI gitu, AI itu akan menemani dan cenderung menyetujui kita, bener kan? Lebih mirip sama pesugihan ya Mas berarti. Iya kan? Ya, saya turutin tapi jiwamu buat aku. Kan cenderung menyetujui kita gitu. Dan itu juga bahaya gitu karena relasi manusia itu sebenarnya membutuhkan konflik. Membutuhkan perdebatan gitu, membutuhkan diskusi, bukan yang terus harus bertengkar ya, tapi harus ada kontranya gitu. Iya nggak? Kalau menurutmu gimana? Aku sih setuju harus ada kontra, bahkan aku setuju kalau hidup manusia harus ada krisis supaya ditumbuh, Mas. Kayak ibarat besi gitu, kan udah dipukul, masukin itu aja udah petunjuk dari yang bikin kita. Kalau mau jadi bagus emang gitu, pukul, dinginin. Tapi banyak orang yang nggak mengantisipasi seorang Dimas Danang gitu ngomong seserius itu sebenarnya. Yang mana? Ya kan? Karena selama ini kelihatannya kan Dimas Danang itu adalah
lucu komedi gitu ya. Iya. Kamu ngerasa gitu sih? Aku nggak ngerasa. Nah ini Mas, aku tuh selama ini aku melakukan sesuatu, aku tidak pernah merasa humoris atau komedis. Aku tuh cuma bercanda Mas. Jadi kalau lucu syukur, nggak lucu nggak apa-apa Mas. Aku tuh bercanda aku. Kalau ini guyonis. Nggak, jadi bener-bener dulu waktu di TV, di radio itu aku bener-bener bercanda. Orang tuh suka datang aku, lu garing banget sih. Nggak apa-apa. Karena bercanda aja. Iya, fun sama funny kan beda. Bedanya apa? Tulisannya? Enggak ya, betul. Betul, satu itu. Maksudnya secara ya fun kan ya fun aja, kayak oke kita main ke taman bermain, fun. Nggak funny kan, nggak lucu. Gitu. Jadi menurut saya pas kesini-sini, waduh jadi komedian itu berat, jadi seorang humoris itu berat. Aduh, untung saya cuma bercanda gitu Mas. Menarik juga gitu. Itu. Jadi orang berpikir mengeneralisir bahwa yang lucu itu adalah humor dan komedi, ya itu berarti ada di orangnya. Gitu, dan emang manusia kan hobinya mengkorelasi Mas ya. Gimana itu? Iya, kalau misalnya lucu berarti humoris, dah gampang. Padahal belum tentu. Gitu. Makanya orang suka kaget-kaget tuh ada komedian mati bunuh diri gitu. Kan hidupnya lucu loh. Yang lucu kan lu. Kan hidupnya lucu. Enggak, yang ketawa lu. Orang itu sedang bekerja, lu sedang menikmati pekerjaannya. Lu lagi santai, dia yang lagi kerja. Kok lu bisa bilang hidupnya lucu gitu? Enggak Mas. Orang itu kejebak sama pola pikir yang menarik. Orang itu kejebak sama pikirannya. Asumsinya mereka. Asumsi. Karena yang mempersepsikan lucu itu adalah penontonnya. Iya Mas. Sedangkan orang yang bekerja itu tadi belum tentu berusaha untuk lucu. Tentu. Bahkan kadang-kadang orang yang berusaha untuk lucu malah nggak lucu. Banyak kan gitu. Jadi kayak ya udah. Oke, sebelum ke situ, sekarang ini kamu sibuk apa sih? Kelihatannya ini ya cukup nggak ngapa-ngapain. Apa? Kamu sekarang sibuk apa? Sekarang tahun ini di 2023 ada film, ada alhamdulillah ada 2 film. Terus di luar kegiatan yang berhubungan sama orang, ada beberapa kegiatanku sendiri yang nggak bisa aku ceritain dulu. Jadi ada beberapa hal yang sedang aku kerjain. Biar penasaran ya. Karena penasaran bikin pemasaran. Gimana menurut saya? Bener. Gimana menurut saya? Iya, untuk bisa memasarkan perlu bikin penasaran. Iya, jadi ada. Tapi ini bukan termasuk yang keluh kan? Oh, bukan. Kalau udah memang udah diumumin kan? Udah diumumin. Kalau Tinar Buko itu udah tak umumin. Udah dari 3 tahun yang lalu lah. Gitu. Ngapain kamu bikin keluh sama Tinar Buko itu? Maksudnya awal mulanya gimana? Kalau sebenarnya tuh awal mulanya tuh adalah Tinar Buko. Tinar Buko dulu ya. Tinar Buko dulu itu tahun 2020. Pandemi. Pas lagi pandemi aku tuh berpikir itu kan pandemi itu adalah kita lockdown semua. Buat aku itu salah satu momenku yang menyenangkan, di luar ada korban dan lain-lain. Ini aku tidak bilang bahwa pandemi itu menyenangkan, tapi dengan lockdown itu aku yang emang biasa di rumah, jadi sebelum lockdown sudah lockdown gitu, itu jadi makin ngerasa hidup gitu. Nah dari situ punya pemikiran aku bisa tuh mendorong untuk Tinar Buko itu ya. Iya, aku dulu aku tuh disupport banyak orang. Di radio disupport banyak orang, di televisi disupport banyak orang. Mereka terbukti dari apa? Terbukti dari followersku yang sudah tidak begitu aktif begitu aku tidak menampilkan apa yang biasa mereka lihat. Itu gimana ya caranya makasih ya, sementara gue udah nggak muncul lagi gitu. Ya akhirnya aku coba untuk bikin Tinar Buko itu. Aku dengan konsep VCS Mas, inspirasinya video call seks di Twitter. Jadi aku udah lama banget nggak ngelihat Twitter. Tiba-tiba karena nggak ngapa-ngapain, biasanya tuh kerjaan rumah udah gitu mungkin aku ngapain itu selesai jam 3 sore. Nah jam 3 sore tuh aku nyobain hal-hal baru gitu. Nah termasuk buka Twitter, itu baru buat aku soalnya karena udah lama banget nggak buka Twitter. Aku buka Twitter, tiba-tiba ada hashtag VCS, apaan nih? Ternyata loh kok gini gitu Twitter. Terus
pas aku lihat makin ke bawah, ada yang aku langganan, enggak lah. Enggak, makin ke bawah aku lihat. Terus aku tiba-tiba kepikiran, oh ini jawabannya. Ini nih cara Tinar Buko nih. Yaitu adalah menurutku yang Tinar Buko sama dengan VCS. Kenapa? Karena yang aku pengen sajin adalah keintiman. Video call seks kalau misalnya aku peres itu intinya intim. Momen intim. Nah, berdua di momen intim itu ada yang keluar kan Mas, kalau di VCS pasti dong. Nah ini juga ada yang keluar, itu ada sebuah cerita. Ada lobang yang dimanfaatin juga di VCS. Yang aku manfaatin adalah lobang telingaku gitu, untuk mendengar, dan lobang mulutku untuk berbicara gitu. Jadi itu tuh awalnya Tinar Buko. Nah dari situ aku coba Twitter, aku lempar Instagram, kalau ada yang mau cerita silahkan ya. Oke, berarti dengerin curhat gitu ya? Dengerin curhat. Ntar kalau misalnya dia butuh pendapat, ya aku berpendapat sebisaku. Nah, tapi pendapatku itu nggak pernah keluar kalau aku belum pernah ngalamin, Mas. Jadi aku nggak mau, aku sudah terlalu banyak ngomong doang lah selama ini. Ngomong doang tuh bukan artinya aku munafik atau nggak walk the talk ya. Kebanyakan semua yang aku mungkin termasuk yang dulu over promising. Karena aku yakin bisa nih bikin ini, bisa gitu. Tapi ternyata tenaga dan waktu menyatakan bahwa nggak bisa gitu. Jadi atau belum bisa. Jadi emang aku berusaha untuk meminimalisir langkahku gitu. Ya udah, berusaha untuk coba di Tinar Buko itu menerapkan si walk the talk itu. Kalau aku nggak tahu, aku akan bilang nggak tahu. Kalau aku berpendapat pasti aku pernah ngalamin atau aku pernah mendengar dari siapa sebagai bukti ilmiah bahwa itu udah kejadian gitu. Itu ya makanya aku tidak pernah memberikan solusi. Yang aku berikan adalah pilihan gitu. Dari Tinar Buko terus keluh. Kalau keluh itu sendiri, kalau Tinar Buko kan di podcast. Itu podcast audio aja. Itu siapapun boleh cerita. Random, tinggal DM aja. Abis itu ntar kita Zoom berdua. Kayak video call seks dong. Pakai Zoom. Pakai Zoom karena pertemuan itu yang aku pengen lakuin. Nah kalau keluh itu turunannya Tinar Buko karena waktu itu tim minta aku bikin YouTube. Aku kan pemalas ya Mas orangnya. Aku mau bergerak seefisien mungkin semenjak aku berusaha untuk lebih walk the talk itu. Nah keluh itu aku bikin, aku mendengarkan aja. Aku tidak ngomongku cuma nanya gitu. Aku cuma mendengarkan saja. Kalau ada keluh silahkan. Ini apakah teman, mulai dari teman dulu. Gitu. Nah kenapa aku bikin keluh di YouTube juga, aku berharap keluh ini kalau aku nggak ada itu tetap jalan. Karena orang akan terus ngeluh sepanjang zaman. Jadi aku bayangin ini keluh ini cuma bisa dihancurkan sama kiamat Mas. Oh gitu. Iya, selama orang masih bercerita dan masih bergerak pasti ada keluhan. Ada keluhan. Ya ngeluh aja sini gitu. Atau ke Mas Aji bebas. The more the merrier. Kan? Karena keresahan dan itu ya kalau orang Jawa bilang sambat kan. Sambat aja udah. Berarti itu kamu di keluh itu sebagai jadi hostnya. Nah di Mas Danang itu kan awal mulanya dari penyiar radio. Awal mula karirmu tuh radio. MC. Awal mulanya MC. MC acara. Dari situ dari acara apa? Maksudnya acara macam-macam. Acara sekolah dulu biasanya, SMP, SMA tuh aku nge-MC-in acara sekolah. Oh, memang sudah ini ya berbakat sejak remaja ya. Sebenarnya MC itu bukan bakat Mas. MC itu adalah aku melawan aku. Karena dulu aku takut banget tampil di depan orang. Nah, waktu itu ada disuruh itu diminta MC pensi. Iya. Di SMP tuh. Ya udah. Wah, itu gugupnya setengah mati Mas, tapi ya udah dari situ karena aku ngerasa itu cuma masalah kebiasaan sih. Semua itu kebiasaan. Udah terbiasa. Udah. Iya. Jadi dari MC terus penyiar radio. Terus habis itu aktor. Habis itu hosting. Iya, kalau nyanyi sebenarnya udah dari dulu. Kalau nyanyi tuh ngeyel Mas. Aku udah bilang ke aku bahwa Danang suara lu nggak enak gitu. Nggak apa-apa, gue bisa nulis lagu. Nggak ada yang mau nanyain lagu gue, ya gue aja nyanyi sendiri gitu.
Gitu Mas. Berarti selain tadi apa penyiar, hosting itu kan maksudnya penyiar juga penyiar di TV, di TV kan. Terus aktor, terus nyanyi. Nah, kalau dari itu semua, kamu itu sebenarnya kepengin dikenali sebagai apa? Kalau kamu sendiri? Aku pengen dikenali sebagai pekerja seni Mas. Oh, dan itu semua bagian dari payungnya itu adalah ini ya, payung besarnya adalah pekerja seni. Aku pengen jadi pekerja seni karena orang kan ya gimana ya, sebenarnya kayak matematik itu seni, semuanya juga ada keseniannya gitu. Nah ini tapi aku bekerja seninya yang di bagian hiburan. Oke. Nah, gitu. Kalau dari ceritamu tadi, dulunya itu kamu atau mungkin bahkan sampai sekarang, kamu merasa introvert atau extrovert? Aku udah tes INFP, bolak-balik tes INFP. Oke. Karena dulu kan kamu juga merasa ini ya, apa namanya, malu ya untuk tampil gitu ya. Iya. Tapi terus momen apa yang mendorongmu untuk terus talkative gitu terus jadi momen apa ya? Nggak ada sih Mas di nanti kalau kita ketemu lebih sering udah gitu sama ngobrol agak lama, nanti ada momen-momennya kita menikmati diem-dieman berdua kok Mas. Karena aku adalah teman yang baik untuk diajak bengong. Orang kan suka nggak nyaman sama kediaman kan. Aku suka sekali kediaman. Ada dorongan apa? Mesti kok dari orang yang diem terus akhirnya jadi host, jadi penyiar. Selain ini ya, selain uang ya. Ya tentu kan tuntutan untuk penghasilan kan gitu. Dulu kecil pertanyaan buat diriku sendiri sih Mas. Di sana ada apa ya gitu? Dia di sisi lain itu ada apa? Di sisi lain dari dirimu itu ada apa? Iya, ada apa? Dan akhirnya ya udah. Digerakkan oleh penasaran itu tadi. Iya. Karena aku dari kecil menggunakan perasaan-perasaanku yang itu untuk bensin, penasaran, minder, itu tuh buat bensinku untuk bergerak gitu. Kalau minder ya jangan drama, udah lu benerin lu minder sama badan lu gitu ya, lu lakuin sesuatu ke badan lu gitu. Apakah itu termasuk jadi alasanmu untuk jadi seorang penghibur? Kalau apa alasanmu untuk jadi seorang penghibur? Alasan jadi seorang penghibur itu dulu aku ngerti, aku tuh merasakan kesepian versiku. Gimana kesepian? Iya kan kesepian versinya beda-beda kan Mas. Nah aku merasakan kesepiannya versiku. Aku merasa kok nggak enak ya. Tapi kok gue sebagai orang kok nggak yang sepi tapi nggak kesepian gitu, gimana ya Mas? Jadi kayak ngambang aja di limbo gitu Mas. Nah sepi tapi nggak kesepian. Iya. Karena gitu. Dua hal yang berbeda kan. Menurutku ya. Nah kesepian versiku adalah itu sepi tapi nggak kesepian. Ini orang bisa nggak ya gini ya? Gue nyaman lagi kayak gini gitu. Nah semenjak itu aku coba untuk ajak orang ngobrol, udah gitu bikin mereka ketawa, udah gitu ya pokoknya ngelakuin apa yang aku bisa lah untuk orang lain dari situ. Nah dari situ ternyata orang nggak semuanya bisa handle si sepi ini gitu. Sementara aku enak banget. Terampil menyikapi sepi ya. Aku nggak ngerti itu terampil atau apa Mas. Tapi emang kenapa aku suka jalan kaki itu sepi banget soalnya. Kamu suka jalan kaki? Aku suka banget jalan kaki. Hampir tiap hari itu ada catatannya di handphoneku. Aku setiap hari sejam itu jalan kaki di treadmill. Dan itu udah ngerti tuh, misalnya istri bangun, kucak dia cuma nyamperin meluk, habis itu dia masuk lagi. Kamu masih di walking pad itu? Iya. King's Pad. Oh iya. Mau. Siapa tahu ya. Iya benar. Ayo dong. Mas Aji nih pengguna King's Pad juga. Iya. Kok tahu? King's Walk juga ya kan benar. Iya benar sih. Aku nggak sengaja waktu itu lihat handphonemu ada aplikasi. Ada aplikasi itu ya. Gitu. Tapi aku itu dulu kaget tuh pertama kali ketemu kamu secara offline di sebuah podcast itu ya yang sekarang sudah bungkus itu kan itu. Dimas Danang ternyata dalam juga ya pola pikirnya gitu. Karena sebelumnya kan aku mengenal dirimu hal-hal yang hal yang komedi gitu ya. Ketemu pertama kayak, ini juga ya. Maksudnya jeru gitu kalau orang Jawa bilang kan, jeru ya. Tip gitu. Bukan. Aku nggak ngerasa itu tapi Mas. Cuma ya itu yang aku. Tapi kan dua ranah yang berbeda gitu. Maksudnya kan kalau yang deep thinker yang setelah aku kenal kamu tahu ngobrol gitu,
ternyata Danang juga deep thinker gitu. Tapi sedangkan yang tampak di luar itu kamu adalah orang yang hore gitu, maksudnya kayak ketemu temen, banyak temen gitu. Itu sesuai bayaran aja sih, Mas. Saya disuruh jadi apa gitu. Tapi ada momen gini nggak? Kamu sebenarnya baru kepingin untuk nggak ngomong gitu. Tapi terus padahal di momen itu kamu diminta untuk hosting sebuah event atau apa gitu. Gimana kamu menyikapinya? Oke, kalau itu aku kayak Iron Man sih, Mas. Aku pakai kostumnya. Udah nih, ini Danang host nih. Ya udah Danang host. Makanya kalau ada orang yang bilang, Mas Danang kok di Instagramnya nggak sesuai sama nggak kayak di TV? Ya kalau lu mau lihat Danang yang di TV, ya lu nonton TV. Selesai urusan. Jangan maksain persepsi lu ke orang terlalu gimana gitu. Mau ngeliat Mas Danang di Twitter kok nggak kayak di Instagram? Ya lu melihat Danang yang Instagram ya di Instagram, semua ada tempatnya, semua ada kamar-kamarnya. Jangan di campur aduk gitu. Kenapa? Emang ya kan ada yang ini. Ya tapi kan kita pengen lihat, katakanlah ini ceritanya ya, pengen lihat yang jujur gitu. Iya nggak, di tengah semua orang pakai kostum, masa gue datang telanjang? Nggak mau lah, ya gue pakai kostum juga. Dan aku rasa itu malah menjadi hal yang menyehatkan sih sebagai orang yang punya profesi apapun ya. Karena menjadi tidak sehat kalau di atas panggung pakai kostum, tapi di bawah panggung banyak orang yang lupa nyopot kostumnya itu. Bener. Dan terus pakai itu gitu. Dan jadinya capek gitu. Sedangkan kalau dirimu ya di bawah panggung, ketika aku nggak tampil ya aku lepas kostum itu. Aku gitu, tetap pakai kostum yang sesuai sama, karena aku telanjang di rumah. Gitu Mas. Karena orang tuh kan bilang kayak, aku dapat ini dari almarhumah Bu Ken Zuraida. Semua orang itu pakai kostum tapi nggak sadar mereka pakai kostum. Mereka nggak sadar mereka itu acting tapi nggak sadar mereka acting. Kayak aku ngomong sama Mas di depan kamera sama di belakang kamera mungkin ada intonasi yang beda. Ada bahasan yang kita nggak bahas gitu. Terus aku ngomong sama ibuku nggak mungkin sama Mas. Gitu. Aku ngomong sama siapa? Itu aja tuh udah penempatan sendiri. Playing role kan, ada role-nya macam-macam gitu. Dan itu kenyataannya memang begitu gitu kan. Dan tapi banyak orang yang ini ya nggak sadar dan nggak sadar melakukan itu, sehingga kalau ada orang ngelakuin itu dia nggak suka gitu tanpa nanya dulu gitu. Mereka kepingin memukul rata semua ya, misalnya ngomong ke orang tua seperti itu, seperti kayak ngomong ke temen, kan itu juga aneh juga gitu kan, nggak bisa juga kan gitu. Ada keluargaku ada yang ngomong ke orang tua mirip sama ke temen, tapi tetap ada bedanya. Tetap ada bedanya. Dia manggil nama gitu, tapi tetap ada unggah-ungguh. Tetap ada itunya. Ada penyesuaiannya, ada adaptasinya gitu. Karena ya itu sih, makanya momen telanjangku adalah yaitu saat aku di treadmill sendirian, atau aku lagi jalan kaki sendirian, atau di kendaraan umum sendirian. Dan itu kamu rasa nggak perlu orang lain tahu juga seperti apa ketika kamu nggak pakai kostum itu gitu kan? Nggak perlu. Kalau ngomongin tentang penyesuaian, menyesuaikan antara One Piece versi yang komik ya dengan One Piece versi live itu gimana? Bridgingnya oke ya? Bagus ya. Perlu belajar jadi host ini kelihatan. Bridging bagus, pertanyaan berat. Sudah menyesuaikan gimana nih Mas? Karena aku itu sampai sekarang sebenarnya belum nonton, nggak ngikutin komiknya. Nggak ngikutin komiknya sama sekali. Terus ketika ada live-nya yang di Netflix kan, ada dorongan untuk nonton. Tapi ragu juga gini, ragunya apakah perlu nonton yang komik dulu sebelum nonton itu? Sebaiknya gimana kalau menurutmu? Enggak harus nonton, karena nggak apa-apa langsung nonton yang nggak apa-apa yang live action ya. Karena Netflix dan Eiichiro Oda udah bikin, menurutku menurutku One Piece yang di live action itu bisa bikin orang-orang yang nggak baca One Piece jadi baca One Piece. Untuk orang-orang yang gak baca One Piece itu akan jadi salah satu action fantasi terabsurd yang ada di hidup mereka, kayak bajak laut kekuatannya karet, apa sih gitu. Nah mulai dari situ mungkin bisa beranjak langsung ke komiknya, pengen tahu lebih, kan ini kan
Ada beberapa penyesuaian kayak ada tokoh yang nggak ada di live action. Oh gitu. Ada event-event yang berbeda gitu. Walaupun banyak yang sama dan pengerjaannya juga luar biasa sekali ya tim Netflix tuh yang bikin One Piece. Itu tetap jadi satu hal yang baru sih Mas. Jadi nggak masalah ketika aku sebagai orang yang nggak ngikutin ratusan berapa 100 atau berapa ratus ya? Waduh, udah kalau chapter sih udah ribuan Mas. Sampai ribuan itu. Iya, kalau chapter udah ribuan. Jadi nggak harus ngikutin ribuan chapter itu langsung nonton yang live actionnya nggak masalah. Nggak ada apa kok nggak nyambung gitu. Oh enggak. Paling nggak nyambung. Atau muncul kebingungan gitu. Oh enggak. Ada karakter-karakter yang nggak ada sih. Oh. Ada karakter yang nggak ada, alasannya kurang tahu apa. Tapi yang jelas nggak ini kok. Iya, nggak terus bikin bingung ya. Nggak bikin bingung. Pokoknya eventnya ada kayak serupa tapi tak sama gitu. Oke. Gitu. Tapi tidak mengurangi. Enggak. Ya, oke. 24 tahun Mas udah One Piece. 1000 chapter itu 24 tahun ya kalau nggak salah. Iya 24 tahun kalau nggak salah. Separuh hidup dong ya. Mas 48. Enggak sih. 40-an aku. Buset, aku pikir cuma 2 tahun di atas aku Mas, 36. Enggak. 40 beneran, 40 aku. Mas pakai skincare apa Mas? Ini pertanyaan banyak orang sih. Ya, banyak orang yang nanya gitu. Iya, pakai skincare apa? Skincare atau hair care. Itu banyak banget netizen itu yang nanyain itu. Jadi di luar obrolanku selama ini ya tema itu tanyain itu, atau kalau enggak nanyanya gini. Kalau malam Mas Haji itu tidurnya merem atau melek? Lah emang Gandalf. Emang Gandalf the White. Karena mungkin ada kaitannya sama kulit gitu ya. Jadi sampai penasaran. Terus aku jawabnya ya merem sih, cuma gantung aja gitu. Jadi kakinya ya kayak kalong. Kayak kampret. Tapi Mas nggak pakai ini, nggak pakai skincare sama sekali. Berarti ada sih cuci muka, tapi masa nyebutin brand di sini ya kan? Gimana tahu masuk? Siapa tahu masuk? Iya kan? Benar, iya. Oh, berarti Mas cuma manage pikiran Mas aja. Karena itu loh Mas bikin tua loh. Mungkin ya, tapi kadang-kadang kita kelincing kayak tiba-tiba ingat sesuatu tiba-tiba otot tiba-tiba jadi gini, itu kan ada di area sini nih Mas. Bener sih, katanya gitu sih. Tapi aku nggak bisa mengklaim bahwa pasti meditasi gua akan bikin awet muda, nggak gitu juga. Tapi kan terbukti juga nih di Mas nih sekarang. Meditasinya Mas tuh emang gimana kalau boleh tahu? Oh ini mah gantiin aku di sini. Kan ngobrol antar teman. Meditasinya Mas tuh ngapain? Yang paling dasar, yang paling dasar. Ada dua jalan lah ya, ada dua cara. Cara pertama aku ngeluangin waktu tiap hari untuk beneran ada waktu khusus 5 menit 10 menit, kalau aku 20 menit setiap hari. 20 menit untuk nggak ngapa-ngapain, hanya duduk diam, pejamkan mata, doing nothing practice, sadari nafas, mengamati pikiran perasaan. Muncul pikiran ini hanya diamati. Tidak terlibat ya Mas? Iya, tidak terlibat, tidak hanya terseret. Muncul perasaan ini ya hanya jadi observer aja, tidak terlibat itu tadi. Itu jalan pertama. Jalan kedua, apapun kegiatan yang aku lakukan, sebisa mungkin aku presence di situ. Jadi seperti ngobrol seperti ini, ya sebisa mungkin pikiran perasaanku ya beneran di sini gini gitu. Ketika baru misal bersosial media gitu, ya sebisa mungkin aku beneran fully present di situ gitu. Wow. Ya, dua itu aja sih. Sama itu jalan kaki aku juga menjadi salah satu caraku untuk bisa be present. Tapi kan kalau be present kan berarti tidak mengalami kecemasan. Sementara kecemasan itu sekarang jadi sebuah tren. Buktinya beredar kabar nama lainnya kecemasan dalam bahasa Inggris itu kan ngetren sekali ya. Anxiety. Iya. Iya, sebagian orang ya enggak semuanya. Sebagian orang kayak menggunakan itu untuk cari perhatian. Dan yang kayak gini itu malah merugikan orang-orang yang beneran punya gangguan kecemasan. Karena orang-orang yang hanya menggunakan kesehatan mental, kondisi mental hanya untuk cari perhatian kan ya terus jadi lebay gitu. Ya kan? Gitu. Nah, cemas sendiri sebenarnya kalau muncul rasa cemas nggak masalah. Asal kita hanya menjadi pengamat itu, mengamati rasa cemas itu gitu. Nah, kalau kamu pernah ini merasa cemas itu pernah sih? Pernah. Sebagai seorang Dimas Danang gitu? Sering Mas, aku tuh selalu merendahkan diriku. Dan itu yang ngebuat aku
kayak ini apa namanya istilahnya? Imposter syndrome. Iya, kamu aku gitu. Aku selalu merendahkan diriku dan aku akan berbalik bilang bahwa enggak benar. Jadi misalnya aku mau nge-MC, itu aku akan memaki diriku kayak mampus lu nggak persiapan ini bla 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 bla. Begitu selesai nge-MC aku akan balikin, enggak kan bagus. Ya, gitu tapi sebelumnya kamu ada kayak gitu, nervous, aduh gue nggak bisa nih apa segala macam. Tapi di hidupmu ada momen yang ini biasanya aku tanyain di setiap kali ketemu temen ngobrol seperti ini sih. Ada momen yang nggak enak banget atau momen yang terpuruk gitu nggak sih? Banyak mas. Salah satunya yang mungkin banyak banget. Ini banget gitu sama kamu. Sampai aku tuh ini aku nggak tahu ya. Aku sopan apa enggak bilang ini ya. Tapi waktu itu pernah temanku nanya, "Nang, lu nggak pernah midlife crisis apa?" Buset bro, gue dari kecil hidup krisis mulu. Gimana mau rasain midlife crisis? Just another crisis gitu. Jadi gitu bos. Aku tuh sampai nggak bingung kalau misalnya ditanya yang paling nggak enak yang mana, karena bener-bener cita rasanya tuh beda mas, buahnya juga beda-beda gitu. Jadi beda-beda krisisnya yang kamu rasa itu. Iya. Terus jadi mungkin kalau jadi beragam pelajaran dong, maksudnya banyak pelajaran yang kamu dapatkan nggak dari krisis itu? Banyak sih mas, banyak iya itu banyak. Gimana ternyata salah satunya aku temuin 2 tahun lalu itu dari ucapan 2 orang guruku. Dia bilang, mereka bilang puncak dari kekerasan adalah kelembutan. Puncak dari kekerasan adalah kelembutan. Dan itu selama 2 tahun aku kayak oh iya oke, nggak gitu ngerti. Tapi segala macam terjadi hal-hal ternyata. Apalagi aku baca buku 48 Laws of Power. Dan ternyata di situ banyak orang-orang menggunakan kelembutan untuk memenangkan sesuatu dan itu flawless. Terus Sun Tzu pernah bilang jenderal yang hebat jenderal yang nggak pernah marah itu. Itu kayak oh ini maksudnya puncak kelembutan adalah puncak kekerasan adalah kelembutan. Dan itu satu pelajaran yang kamu rasa ini banget ya. Karena aku dulu merasa bahwa harus keras. Lebih keras lagi kerja. Lebih keras gitu. Nah, ternyata ada beberapa momen yang aku shutdown. Shutdown tuh beneran shutdown aneh. Ini mungkin Mas baru pertama kali denger. Mungkin aku juga pertama kali bilang kali di umum. Aku gini Mas. Aku sampai duduk di taksi nih di jalan tol. Tiba-tiba berhenti. Tiba-tiba aku pindah ke tempat lain udah. Mas gimana? Kamu kayak DVD macet. Oh ya? DVD macet. Ngeheng gitu Mas. Ngeheng. Tiba-tiba pas DVD-nya jalan lagi udah pindah tempat. Udah nggak di tol bandara. Jadi aku ngelihat. Selama ngeheng itu? Aku cuma ngelihat bayangan mobil gini gitu Mas. Apa lewat gitu tapi berhenti. Jadi blur gitu kayak apa foto yang shutter speednya di. Gara-gara nggak pakai kacamata? Kan? Enggak. Oh. Aku pakai kacamata tiba-tiba berhenti. Udah selesainya. Oh, aku udah ganti tempat gitu. Wah ngaheng nih gue nih. Habis itu udah semenjak itu mulai. Saya sendirian pas. Sendirian. Habis itu terus ya udah aku berusaha untuk lebih fleksibel, lebih lembut itu tadi. Belum sih, Mas. Malah kayak oh ya udah ini ada apa. Selalu kan aku tuh selalu semua tuh pasti ada kenapanya gitu. Nah, dari situ aku nyari ternyata emang kalau ada sesuatu gitu sama pikiran, sama apa ya perasaan kita itu pasti ada damage di otaknya. Menurut yang aku baca gitu. Karena kan itu ototnya nih. Karena itu tempatnya kenapa-napa pasti ada sesuatu. Nah aku ngerunut dari apa yang aku pernah lakuin. Oh aku pernah ngalamin ini segala macam. Yang dulunya nggak kamu perhatiin gitu. Nggak pernah aku perhatiin. Dan pasti nggak bodo amat gitu ya dulu. Dan itu aku bener-bener ternyata si luka-luka yang fisik itu ke kepala itu tiba-tiba ada lagi kayak misalnya pas aku lagi diem suka tuh tiba-tiba tempat aku dulu kejedot truk itu hilang. Oh berarti di situ ada luka gitu. Dan terus aku bisa ngelakuin apa untuk luka itu kayak gitu sih Mas. Oh setelah kamu menyadari luka itu terus kamu ada upaya untuk cope with that gitu ya, maksudnya mengatasi itu. Iya karena menurutku luka itu disembuhin harus dilihat dulu. Kalau nggak ntar salah tempat nyembuhinnya, salah naruh obat.
Kayak selama sebelum kita sadar sakit batuk nggak mungkin kita pertanyaannya ngobatin batuknya kan. Pertanyaannya berani nggak jujur kalau emang sakit batuk? Orang kan kadang-kadang suka gengsi kan Mas. Sakit gitu. Saya juga gengsi, aku juga gengsi, cuma itu tuh sadar dulu Mas, sadar gimana ya? Iya. Sadar itu langkah pertama, tapi mungkin memang paling tidak mudah, bener nggak? Iya sih, ya kan? Karena ya itu untuk mengakui itu butuh keberanian ya. Butuh keberanian. Dan sebenarnya, nah ini yang sebenarnya aku juga mau tanya sama Mas Aji sih. Butuh melepaskan sesuatu, Mas. Oke. Iya kan, untuk mengambil kesadaran, ya kita harus melepaskan sesuatu untuk ngambil kan logikanya. Kalau tangan saya penuh nih, saya nggak bisa ngambil apa-apa. Iya. Itu yang terjadi juga sama otak menurutku nih. Iya. Kalau penuh ya nggak bisa ngambil apa-apa gitu, nggak bisa nyerap apa-apa. Nah, gimana caranya melepaskan versi Mas? Karena kalau saya dengar dari beberapa orang yang saya percaya omongannya, salah satu cara melepaskan itu kita bisa pelajari dari boker. Gimana tuh? Filosofi boker ini. Jadi pagi ini boker, pret gitu kan, siram kan, udah nggak dicari-cari lagi kan? Iya. Mana ya? Ngapain juga nyari-nyari ya? Bener kan? Maksudnya kalau udah dikeluarin ya udah. Kalau udah ngasih itu kan ngeluarin juga. Ya udah gitu. Kalau udah lewat ya udah. Gimana Mas caranya? Karena setiap hari saya boker mengingat itu Mas. Saya jadi makan serat demi boker untuk mengingatkan diri saya. Untuk melepaskan itu untuk latihan. Nah, tapi ada latihan lebih. Tapi ini sih aku sepakat sih bahwa boker itu sebenarnya menjadi pelajaran kita untuk melepaskan gitu. Tapi kalau dari aku mungkin ada 2 tips ya, atau ada 2 jalan. Kayak misal nih, dari posisimu sekarang ini, gimana caranya kamu mengambil ini? Gimana caranya kamu dari seperti ini, tanganmu mengambil ini? Saya barusan nyuruh kodam saya. Oh, ternyata saya nggak punya kodam. ambil dia, tapi nggak ada. Kan pakai tangan kan, langsung ambil gitu. Ambil gini kan. Oke. Nah, berarti tadi ada beberapa step kan untuk mengambil ini. Contoh misalnya kalau kamu letaknya, berarti kamu ambil. Udah, sekarang posisi gini. Oke. Berarti tadi ada beberapa step. Kamu mengangkat tanganmu, kamu dorong, majuin, ya kan? Kamu turun. Sekarang gini. Sekarang gimana cara kamu ngelepasin? Just no, lepasin. Just drop it. Wow. Sehingga gimana cara mendapatkan sesuatu itu perlu langkah. Gimana cara melepaskan sesuatu tanpa langkah? Just drop it. Menarik. Ya, tapi tadi dulu Mas, di sini dulu deh, di sini dulu Mas. Sorry, aku potong, baru satu loh ya. Oh iya. Yang kedua nanti ya Mas ya. Tapi banyak, tidak sedikit orang yang seneng banget genggam Mas. Oke. Ini lanjut ke yang kedua. Oke. Yang kedua gini, ada yang bilang gini. Iya. Saya ini aku pinjam ya. Iya Mas. Kita akan terus memegang ini, bahkan menggenggam erat ini karena kita nggak sadar bahwa ini tuh bukan kita. Yang mana? Ini bukan kita. Ini bukan kita. Jadi yang kita butuhkan sebenarnya nggak perlu berusaha melepaskan, karena nggak ada caranya untuk melepaskan. Kita hanya perlu sadar bahwa ini bukanlah kita. Ketika kita sadar bahwa ini bukanlah kita, otomatis kita akan lebih mudah melepaskan. Misal orang ini, orang, ya, kita akan sulit melepaskan orang karena kita punya pola pikir dia adalah diriku, dia adalah belahan jiwaku, aku gak bisa hidup tanpa dia. Itu kan pola pikir yang membuat kita sulit melepaskan. Makanya perlu belajar kesadaran tadi. Sadar itu langkah pertama sekaligus langkah terakhir sebenarnya. Karena ketika kita sadar, loh, tanpa dia itu aku masih hidup, diriku tidak diidentifikasi dirinya, diriku tidak bisa dijelaskan. Diriku tetap ada meskipun tidak ada dia kan sebenarnya. Identifikasi diriku itu bukan karena dia. Ketika kita sadar bahwa aku bukanlah dia bukanlah aku, ya kita bisa melepaskan.
latihannya gimana Mas? Itu kan nggak bisa. Iya kan? Iya. Karena menggenggam itu kadang-kadang badan Mas yang minta, kayak rasanya. Rasa kan bukan sesuatu yang absolut benar gitu. Kalau latihannya ya tadi nafas, untuk menguatkan otot kesadaran dengan luangin waktu untuk diam, untuk duduk diam, pejamkan mata, berlatih meditasi diam, meditasi gerak. Ya itu, back to basic practice. Ini saatnya saya balikan ke obrolan awal. Tapi ini jadi dia yang ini ya. Tapi di awal di era sekarang di mana masalah itu semua serba cepat. Benar sekali. Iya kan? Semua serba cepat pun dituntut sebuah solusi yang super cepat juga. Meditasi 20 menit kelamaan. Iya. Ya, maksud aku juga, kalau aku nggak keberatan karena selama ini pun aku ngelakuin. Tapi kan untuk umum itu terlalu lama 20 menit. Atau katakanlah kayak Dr. Joe Dispenza bilang 11 menit. Ini enggak, bahkan 1 menit aja tuh udah lama rame banget gitu. Nah, butuh keberanian, butuh solusi yang cepat, Mas. Intinya itu solusi yang cepat. Nah itu masalahnya, nggak ada solusi cepat itu. Faktanya itu, kenyataan itu, sehingga jadi harus ada. Kembali ke Mas. Harus ada Mas yang 24 jam standby. Tunggu di WhatsApp. Iya, itu kan jadi ketergantungan diriku. Kalau misalnya seandainya aku terus masuk ke AI dengan seperti itu, berarti kan orang jadi terus mengkultuskan diriku. Nah, dan itu jadi bahaya juga. Benar. Ya kan? Gitu. Jadinya bukan apanya yang disampaikan, tapi siapanya yang menyampaikan. Itu malah repot. Karena kalau terus diriku sebagai dalam tanda petik guru yang dikultuskan, itu sama saja aku menghancurkan muridku juga menghancurkan aku sebagai guru. Alasannya? Ya sama-sama tidak bebas, sama-sama terus jadi terpenjara kan. Teridentifikasi itu tadi. Teridentifikasi si teman-teman yang mengakses suaraku di AI itu jadi tergantung aku kan. Aku tenangnya kalau dengerin suaranya Aji, selama nggak dengerin nggak tenang loh. Lah kan malah jadi kayak nggak jadi manusia yang bebas. Demikian juga aku, ketika aku di posisi itu kelihatannya kan enak ya, maksudnya kan dikultuskan itu kan enak. Apalagi kalau belum pernah Mas, emang iya Mas? Iya. Ngelihat yang di dokumenternya Netflix, judulnya How to be cult ya, pokoknya cult gitu. Cult leader, how to be a cult leader ya. Itu kan ya ego manusia ya, kalau di posisi udah seperti itu kan. Kalau udah punya kuasa kan lupa untuk turunnya ya. Ya ini Oke, lanjut. Iya. Oke, kembali ke obrolanmu aja ya. Nah, ini pertanyaan terakhir, kalau ngomongin aktor ya, maksudnya kamu sebagai tadi belum selesai. Yang mana? Iya, tadi belum selesai. Berarti kan kalau misalnya ego manusia ada di posisi itu dengan kuasa, itu kan nyaman sekali. Nah, terus ya jadinya kan terus aku jadi sombong, jadi jadi terus merasa berhak semena-mena terhadap teman-teman yang menyanjungku. Makanya sebenarnya kalau kultus ya, pengkultusan seperti itu kelihatannya kan asik ya. Ya kalau di zaman sekarang kan mengkultuskan idol. Nggak semuanya ya, tapi sebagianan mengkultuskan idol. Tapi kan idol ini bukan idol pop doang. Ada kan idola-idola klub bola, ada juga yang mengkultuskan klub bola. Sebagian ada yang mengkultuskan politisi. Nah ini semua kan sebenarnya ada dua kenapa kok kita ini mengkultuskan siapa atau apa. Yang pertama karena mungkin kita ada cuan di situ. Iya kan, ada orang-orang yang mungkin sampai berantem sebegitunya di sosial media kan? Intinya karena sumber cuannya di situ. Benar. Yang kedua adalah karena over insecure menjalani hidup ini sehingga butuh gantungan. Gitu. Butuh pegangan-pegangan tapi juga nggak begitu kencang ya Mas? Iya, sehingga ya kalau tadi yang kembali ke AI memang itu menarik gitu, tapi ya kita perlu menyadari akibat dari itu. Nah, Mas sendiri berarti ini pertanyaanku yang ini ya Mas, terakhir nih Mas. Udah berarti Mas sendiri melayani publik itu seperti apa sih?
Aku itu terus belajar memposisikan sebagai teman. Teman. Jadi aku tidak ada beban yang terus aku harus jadi guru, harus jadi pakar gitu. Ini kalau sebatas pengalamanku ya. Karena hubungan kalau aku memposisikan diri sebagai guru, sebagai pakar, egoku itu bakalan gampang melambungnya gitu. Terus jadi ya gitulah, aku manusia biasa kok gitu. Terus jadi nggak sehat hubunganku dengan teman-teman yang membutuhkan pelajaran apa yang aku bagikan gitu. Jadi posisikan aku sebagai temanmu aja, ngobrol biasa aja. Dan aku rasa dengan posisi sebagai teman itu akan lebih bisa membantu pemulihan batin. Itu kalau aku ya, nggak tahu kalau teman-teman yang lain. Karena lebih dekat gitu ya Mas. Lebih dekat, lebih tidak ada relasi kuasa. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Ya, begitu. Nah kembali ke aktor tadi. Iya. Aku tiba-tiba jadi punya pertanyaan lain. Mungkin di lain episode ya kita ngobrol lagi. Terus gimana Mas? Ini kayak ini ya, kayak kondangan ya gitu. Iya bener kayak kondangan. Sebagai pemain film aktor, berarti kamu udah berapa film? Terakhir berarti kan kita ketemu kan Sleep Call kan? Iya. Itu film keberapa? Itu 9. 8. 8. Banyak juga ya. Baru 8 alhamdulillah. Baru 8. Aku ingat itu terus sama satu lagi itu yang apa sebutin sebelum Sleep Call apa? Sebelum Sleep Call itu ada A World Without di Netflix. Itu. Oh, iya. Enggak, di bioskop ada kok. Oh itu sebelumnya ada Gundala, ada Terlalu Tampan. Gundala berarti. Terlalu Tampan. Ada Terlalu Tampan. Okay. Tapi yang paling baru Sleep Call. Yang paling baru Sleep Call yang udah tayang. Akan ada. Yang akan tayang lagi judulnya Gampang Cuan. Gampang Cuan. Iya. Bisa dikasih tahu kapan tayangnya? Gampang Cuan itu 16 November 2024. Enggak lah, 2023. Gampang Cuan 16 November 2023. Berarti kan udah tayang maksudnya. Udah tayang. Udah bisa nonton gitu. Tayang mata apa? Sama kamu. Oke, mungkin itu pertanyaan terakhirku. Thank you. Kamu udah meluangkan waktu. Thank you for being here. Mungkin ada tambahan? Aku pengen nanya ini. Nanya, okay. Tadi aku kan di offline ngobrol sama dirimu bahwa kamu sendiri tuh punya sisi buruk. Iya. Bahwa kamu tuh manusia juga ada sisi buruk. Salah satunya adalah ego yang tadi. Yang secara nyata kamu sadari untuk benar-benar kamu kendalikan. Karena aku merasa apa ya Mas ya? Aku jarang banget. Ini bukan karena aku kenal kamu atau apa. Aku jarang banget ngeliat orang punya kendali kayak kamu gitu. Oh gitu. Ya, tapi kan kendali ini kan kayak aku pakai kostum aja. Yang kamu lihat kan aku pakai kostum Iron Man itu kan. Iya, maksudnya sisi telanjangku kan. Kendalimu tuh kan maksudnya kamu tuh sadar presence itu kan bentuk sebuah saya tidak mau ngendalin orang lain, saya mau ngendalin diri saya sendiri gitu kan Mas. Iya. Apa yang membuat kalau itu kendali dulu pas yang pertama kali muncul dan meledak gitu apa Mas? Yang pertama kali muncul ya deh, jangan meledak. Aku itu menyadari aku itu lebih nyeniman, nyentrik daripada sisi saintis. Maksudnya aku ngelihat orang itu ada orang yang lebih kuat di sisi artisnya. It means seniman ya, bukan artis, selebritis bukan. Ada orang yang kuat di sisi saintis. Nah, saintis itu orang yang teratur, jadi well planned, terus hidupnya tertata rapi gitu. Nah, aku itu sayangnya lemah di situ untuk menjadi leader yang nuntun orang untuk tertata rapi. Aku lemah di situ. Sehingga sebenarnya kalau aku lepasin gitu kendali diriku, aku tidak mengontrol diriku. Aku tuh orang yang seenaknya gitu. Kalau bangun tidur ya mungkin bangun tidur siang. Terus mau ngapain ya seenakku gitu, nggak ada jadwal. Kadang tidur lagi. Oh lebih ini egois ya. Ya menikmati hidup. Oke. Iya itu sih. Okay. Tapi mungkin untuk mengakhiri obrolan ini mungkin ada tambahan apa yang ingin kamu sampaikan di obrolan ini? Nggak ada Mas. Makasih banyak. Aku makasih banyak bisa ngobrol sama kamu, bisa ngecharge. Iya, sama-sama. Aku juga thank you ya. Terima kasih. Semoga obrolan ini juga bermanfaat buat teman-teman ya. Selamat tidur. Nonton ini malam-malam aja. Oh iya kan hari capek. Benar. Kalau
pagi-pagi sebelum kerja malah ngantuk nih, dengerin ini ya. Kan jarang punya abang-abangan kayak Mas Aji. Abang-abangan. Ya. Ada abang-abangan kayak anjing yang kuasa itu. Yang kuasa. Oh iya. Iya. Oke, gitu aja. Terima kasih. Semoga obrolan ini bisa membantumu menyehatkan mental dan memulihkan batin. Semoga selaras ya.